Salam, puji Tuhan, Tuhan kembali mengizinkan kita untuk memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Doa saya kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kiranya kita juga ditolong oleh Tuhan di dalam merenungkan bagian firman-Nya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berbunyi, Daniel pasal 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Melalui kitab Daniel yang kita baca pada hari ini, kita diajak untuk kita tekun dan setia, berdoa dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dalam kehidupan keseharian Daniel, dalam situasi yang biasa, Daniel selalu berdoa dan memuji Allah. Tadi kita baca bahwa itu biasa dilakukannya setiap hari. Itu berarti Daniel kenal siapa Allah yang dia percaya. Daniel bertekun untuk memuji Allahnya dan berdoa kepada Allah. Itulah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dialaminya, yang hadir bersama dengan dia dan melepaskan dia dari api yang menyala-nyala. Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam imannya. Daniel bertekun dan memuji Allah, itu biasa dia lakukan. Namun yang kedua, Daniel dalam menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan juga tetap mengambil keputusan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Itulah tetap berdoa dan memuji Allah. Itu terus dilakukannya. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-11 pada bagian A, bahwa pada waktu itu dia mendengar satu keputusan yang berat. Satu keputusan yang dibuat untuk menghukum orang yang beribadah atau menyembah selain kepada raja. Bagi Daniel ini satu tantangan yang besar. Tetapi Alkitab mencatat bahwa justru ketika dia mendengar itu, dia melakukan, di mana dia mengambil keputusan untuk berdoa dan memuji Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti dia tidak tergoyahkan. Dia tidak berubah karena situasi sulit dan tantangan. Tetapi dia tetap melakukan sebagaimana ibadahnya biasa. Yang ketiga, kehidupan Daniel ini dilihat oleh Raja Darius, bahwa kehidupannya sungguh-sungguh nyata. Raja mengakui bagaimana Daniel sebagai hamba Allah
Raja mengakui ketekunan Daniel dalam menyembah Allah. Itu disebutkan dalam ayat ke-21. Ini pengakuan yang tulus, saudara, pengakuan yang jujur, bukan satu ejekan. Raja mengakui Daniel hamba Allah yang setia. Sehingga kehidupan Daniel benar-benar menjadi kesaksian. Yang keempat, bagi Daniel yang tekun dan setia, Allah hadir, saudara. Allah memelihara hidupnya secara sempurna. Allah menjadi pembelanya. Allah menjadi pelindungnya. Dan sungguh Daniel dilepaskan dari bahaya maut. Daniel mengalami bahwa Allah melepaskan dia dari masalahnya. Allah melepaskan dia dari persoalan yang besar ketika menghadapi singa. Bahkan dengan kuasanya Allah menyatakan diri mengatupkan mulut singa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kebiasaan hidup kita? Adakah kita biasa dengan berdoa dan memuji Allah? Dan ketika situasi sulit, penuh dengan tantangan, apakah kita tetap seperti yang biasa kita lakukan? Daniel bukan hanya tekun pada hari biasa, tetapi di tengah kesulitan dan tantangan, dia tetap setia berdoa dan memuji Allahnya. Allah menjadi pemelihara bagi Daniel. Allah menjadi pembela yang menyelesaikan masalahnya. Allah mengangkat hidup Daniel, bahkan akhirnya mempercayakan banyak hal, dan itu membuktikan kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga Daniel terus menjadi saksi Allah dan membawa raja dan rakyatnya menjadi percaya kepada Allahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang bukan hanya tekun, tetapi juga setia. Menjadi saksi bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami kenal telah mengajari kami untuk hidup berdoa dan memuji Allah. Dan kami rindu dalam masa yang paling sukar sekalipun, Tuhan beri kami ketekunan, Tuhan beri kami kesetiaan untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami yang disaksikan oleh banyak orang, paling tidak oleh orang di sekitar kami, membuat orang menjadi percaya kepadamu. Berkati pekerjaan kami hari ini ya Tuhan, juga orang-orang yang kami kasihi, dan pekerjaan Tuhan di segala tempat. Mereka hamba-hamba Tuhan yang mengalami tantangan dan kesulitan, biarlah mereka menemukan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita.